Teman-teman, kalian sering lihat nggak sih kalau nih kita misal beli obat tradisional di apotek, terdapat beberapa logo yang berbeda seperti di samping ini. Nah, kalian tahu nggak perbedaannya apa? Yuk, kita cek satu persatu. Logo yang pertama yaitu untuk jamu, logo yang kedua untuk obat herbal terstandar, dan logo yang ketiga yaitu untuk fitofarmaka. Kalian tahu nggak sih perbedaan dari tiga logo tersebut? Nah, ketiganya dikelompokkan berdasarkan cara pembuatan, klaim penggunaan, dan tingkat pembuktian khasiat. Nah, yang pertama yaitu jamu. Jamu adalah sediaan obat bahan alam yang status keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara empiris. Nah, yang kedua yaitu obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan maupun khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya juga sudah terstandarisasi. Dan yang ketiga yaitu fitofarmaka. Apa sih fitofarmaka itu? Jadi fitofarmaka adalah sediaan obat atau bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah, baik itu uji praklinis ataupun klinis, dan tentunya bahan bakunya sudah terstandarisasi ya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang fitofarmaka. Yuk disimak. Nah, selanjutnya gimana sih bentuk logo fitofarmaka ini? Nah, di samping aku udah ada logo dari fitofarmaka. Logonya berupa jari-jari daun yang membentuk bintang di dalam lingkaran. Nah, fitofarmaka juga merupakan obat bahan alam yang sudah dapat disejajarkan dengan obat modern loh, karena sudah teruji baik itu praklinis maupun klinisnya, manfaat, mutu, dan khasiatnya. Di Indonesia sendiri, untuk memperoleh izin edar obat tradisional, obat herbal terstandar, maupun fitofarmaka, terdapat kriteria khusus yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Apa aja sih kriterianya? Ada 3 kriteria. Yang pertama, yaitu menggunakan bahan yang berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat. Poin yang kedua yaitu diproses sesuai dengan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik maupun CPOB yaitu cara pembuatan obat yang baik yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu penandaan pada kemasan harus berisi informasi yang lengkap dan objektif. Sebelum bahan alam bisa dikategorikan sebagai fitofarmaka, ada beberapa pengujian yang harus dilakukan. Apa aja sih? Ada 7 pengujian. Yang pertama yaitu pemilihan, yang kedua pengujian farmakologi, yang ketiga pengujian toksisitas akut, yang keempat pengujian farmakodinamik, yang kelima pengembangan sediaan atau formulasi, yang keenam penapisan fitokimia dan standarisasi sediaan, dan yang terakhir yaitu pengujian klinis. Tahapan yang pertama yaitu pemilihan. Nah, pemilihan jenis obat tradisional yang akan dikembangkan diharapkan mempunyai khasiat untuk mengobati obat dengan prioritas seperti: yang pertama, didasarkan pada pola penyakit dengan urutan teratas morbiditas. Yang kedua, berdasarkan pengalaman pemakaian empiris. Yang ketiga, yaitu alternatif untuk penyakit tertentu, sehingga nantinya obat yang kita akan kembangkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat. Tahapan yang kedua yaitu pengujian farmakologi. Pengujian ini dilakukan untuk melihat efek farmakologi dari obat tersebut di dalam tubuh. Pengujian ini dapat kita lakukan di hewan uji coba baik secara in vitro maupun in vivo. Namun tidak semua efek dapat diuji. Efek yang dapat diperkirakan dari uji farmakologi seperti analgesik, anti-artritis, anti-diabetes, anti-hipertensi, dan lainnya. Tahapan yang ketiga adalah pengujian toksisitas akut. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian beberapa dosis tunggal yang ditingkatkan secara teratur pada kelompok hewan uji. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa dosis toksik dari obat tradisional yang dapat menyebabkan kematian pada hewan, atau sering juga kita sebut dengan lethal dose 50 atau LD50. Nah, selain itu terdapat pengujian toksisitas lanjut dalam pengembangan fitofarmaka, yaitu yang pertama yaitu toksisitas subakut, penggunaan obat berulang untuk jangka waktu yang relatif lama, lebih kurang dari 3 bulan. Nah, untuk yang kedua yaitu uji toksisitas kronik, penggunaan obat berulang atau dalam jangka panjang dalam jangka waktu sangat lama, yaitu lebih dari 6 bulan. Dan yang ketiga, toksisitas spesifik. Pengujian ini spesifik pada efek tertentu, seperti efek teratogenik, efek karsinogenik, dan lainnya.
Nah, tahapan yang keempat yaitu pengujian farmakodinamik. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan kembali, ingat ya, memastikan kembali pengaruh farmakologi pada sistem tubuh kita. Nah, pengujian ini dapat dilakukan baik secara in vitro maupun in vivo pada hewan uji. Nah, selanjutnya tahapan kelima adalah pengembangan sediaan atau formulasi. Pengembangan dilakukan agar bentuk sediaan fitofarmaka yang akan diberikan nantinya memenuhi persyaratan kualitas dan cara pemberian yang sesuai. Perlu diperhatikan juga nih, sediaan fitofarmaka tidak memberikan bau dan rasa yang menyebabkan kegagalan pengujian ya. Misalnya, kita akan mengembangkan bahan alam berupa bawang putih. Gak mau kan abis minum obat terus mulutnya bau? Nah, selain itu, kita juga harus memperhatikan ketersediaan hayati dari tanaman obat tersebut, sehingga nantinya akan kita produksi bisa berlangsung lebih lama. Nah, tahapan yang keenam adalah penapisan fitokimia dan standarisasi sediaan. Tujuannya agar dapat menentukan kandungan kimia zat aktif sehingga dapat dilakukan standarisasi sesuai dengan kandungan zat aktifnya. Nah, tahapan yang terakhir adalah pengujian klinis. Uji klinis adalah pengujian pada manusia untuk mengetahui dan memastikan adanya efek farmakologi, tolerabilitas, keamanan, dan keefektivitasan bahan alam tersebut. Sebelum kita melakukan uji klinis, harus melakukan pengujian toksisitas dan kegunaan pada hewan coba dulu ya. Jika dinyatakan memenuhi syarat, baru kita bisa melakukan uji klinis. Nah, tahapan yang dilakukan yaitu pengujian klinis fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Fase 1 dari uji klinis yaitu pengujian obat untuk pertama kali dilakukan pada manusia sehat. Nah, tujuannya untuk meneliti keamanan dan tolerabilitas dari obat tersebut. Dan fase 2 dari uji klinis yaitu pengujian obat untuk pertama kali dilakukan pada sekelompok kecil pasien sakit. Tujuannya untuk mengetahui efek farmakologi yang potensial, efek samping minimum dan tidak toksik. Nah, fase yang ketiga dari uji klinis yaitu pengujian obat untuk pertama kali dilakukan pada populasi pasien sakit yang lebih besar, sekitar 500 pasien. Nah, tujuannya untuk memastikan apakah obat itu benar-benar berkhasiat dibandingkan dengan placebo atau obat pembanding. Nah, fase yang keempat dari uji klinis yaitu kita juga bisa sebut dengan post-marketing drug surveillance atau uji pasca pemasaran. Tujuannya untuk mengetahui penggunaan di masyarakat dan mengetahui efek samping jangka panjang. Gimana? Sudah paham tentang fitofarmaka? Sekian materi kali ini. Thank you for watching. See you.